Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, welcome back to my channel Bung Lubis 212. Tetap santri, akal sehat dan akal cerdas. Jangan baper. Jangan lupa ngopi. Mau pakai gula boleh, enggak pakai gula bagus. Asal jangan pakai micin. Bismillah, ngopi dulu gue ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua salamnya ya. Mohon maaf kalau tidak bisa membalas satu persatu ya. Di live tadi malam saya udah bilang, Bang TJ lagi sibuk perang udah. Beliau sehat, beliau baik. Oke. Oke guys, waalaikumsalam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Di thumbnail itu ada saya ambil salah satu komen dari si Mance itu yang akunnya manajer HUA ya. Yang di situ ada, ya baca sendirilah pokoknya. Hati-hati kamu bis bla 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 segala macam, ancaman ada, peringatan ada dan sebagainya. Gitu. Kenapa dia marah? Karena saya edit fotonya si Umar. Si Umar kocok ya. Karena saya edit fotonya ya. Makanya dia marah. Juga di postingan-postingan sebelumnya banyak yang komen seperti itu. Lubis kurang ajar, nggak punya adab, ngedit foto, bla 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 segala macam gitu. Alhamdulillah, ya. Terima kasih, saya terima pujiannya. Di sini saya akan jelaskan, bagi Anda yang ngatain saya ngedit foto sebagai orang kurang ajar, bla bla segala macam, alhamdulillah, terima kasih. Saya tidak katakan akal Anda sakit, Anda cacat otak segala macam, tidak. Dan juga saya tidak katakan Anda akal sehat, apalagi akal cerdas. Hanya saja di sini saya akan menjelaskan secara rinci dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Insya Allah di bawah setengah jam. Oke, saya mulai. Begini guys. Siapa coba dari kubu Habib palsu yang saya dan Bang TJ gas, yang saya dan Bang TJ bantai, ya. Siapa coba di antara mereka yang belum saya edit fotonya? Kurasa nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Sekarang begini, mereka komplain, contoh yang si Mance ini ya, ataupun akun-akun lainnya, baik yang bodong mau yang nggak bodong, karena saya edit foto si Umar, foto si Syehrel, si Mahdi Jenglot, siapa lagi yang saya edit itu? Si Umar, si Syehrel, si Mahdi, abangnya si Syehrel, terus siapa lagi? Si Ja'far, terus siapa lagi? Si Alwi, terus siapa lagi itu? Nah sekarang begini, sebelumnya apakah saya ataupun Bang TIJ ada membahas si Umar? Ada saya bahas si Mahdi? Ada saya bahas si Alwi? Nggak ada. Lalu kenapa? Dari mana? Dari mana permasalahan ini muncul? Kenapa curut-curut ini, orang-orang ini ada dalam masalah ini? Siapa yang undang mereka? Siapa yang bahas mereka? Masih ingat akar permasalahan? Supaya apa? Kenapa saya jelaskan? Supaya ente paham, apalagi yang saya bikin di thumbnail ini gitu. Mulai ngancam ke saya segala macam. Giliran nanti saya cebokin, nangis. Gitu. Biar ente paham ya. Biar ente paham sebelum ente anak cebokin ya. Gini, logikanya begini teman-teman. Anda sentil telinga orang. Orang itu nggak ada masalah dengan Anda. Tiba-tiba Anda datang, ting gitu ke telinganya. 1-0. Orang yang Anda sentil telinganya ngebalas. Balasannya nggak pakai sentilan. Pakai ini. Ya. Pakai ini. Ente ditonjok. Atau pala ente ditabok. Atau ditunjang, ditendang. Ente bisa marah nggak? Bisa marah nggak? Pengen marah kan? Pengen. Sekarang saya tanya. Itu yang salah siapa?
Yang nonjok atau yang nyentil tadi? Gitu logikanya, guys. Orang yang Anda sentil telinganya, dia nggak ada masalah sama Anda. Dia nggak ada nyari masalah sama Anda, nggak ada urusan dengan Anda. Anda tiba-tiba datang, sentil telinga dia. Dia ngamuk ke Anda bisa apa? Mau nyalahin dia karena Anda bonyok gitu? Mau nyalahin dia karena Anda ditunjang, ditendang gitu? Siapa suruh Anda sentil telinga dia? Kalau nggak siap terima risikonya, jangan sentil telinga orang. Gitu. Kalau ngotak. Ya. Jejak digital itu kejam, bos. Iya, semua jejak digital masalah ini ada di channel saya. Dari awal. Ya. Dari awal. Sekarang saya rentetkan ya. Kenapa orang-orang ini bisa masuk ke masalah ini? Kenapa saya gas mereka? Kenapa saya edit-edit foto mereka? Kenapa saya serbu mereka? Saya rentet dari awal ya. Saya rentet dari awal. Bahkan sebelum dengan si Ja'far. Karena masalah dari Ja'far. Sebelum itu, di channel saya, di channel teman-teman yang lain, ribuan, bahkan ratusan ribu yang nonton, saya, khususnya Bang TIJ dengan Ja'far itu begini. Akrab. Saya akrab dengan Ja'far. Ya. Kita sering teleponan. Kita sering collab. Kita sering collab di YouTube ya. Oke? Nah, kemudian kenapa pecah? Dari mana asal masalah ini? Dari kasus penipuan yang mengatasnamakan Bang TIJ. Mana buktinya? Ada di channel saya. Itu Ja'far terakhir kali live dengan saya dan Bang TIJ bertiga. Cek video saya yang berjudul Akal Sehat, Telusuri Pengkhianat. Mungkin udah 3 bulan lebih itu video. Nggak saya jelaskan panjang lebar lagi permasalahannya. Di video tersebut sudah ada dari awal semua permasalahan di situ. Awal mulanya bukan dari masalah Habib palsu. Bukan. Tapi dari masalah penipuan yang mengatasnamakan Bang TIJ untuk anak yatim. Sedangkan itu bukan Bang TIJ. Dan malam itu kita telusuri, kita selidiki, ada yang terciduk malam itu di situ. Sampai bilang, nanti Bung di balik layar, nanti Bung di balik layar, tolonglah Bung, tolonglah Bung. Ada jejak digitalnya di channel saya. Video full, video live, nggak ada editan. Nggak ada editan. Ya. Babe Aldo dengerin baik-baik. Kalau pengen masuk ke masalah ini, dengerin baik-baik. Ya. Khusus buat Babe Aldo, yang super akal sehat. Ya. Ngopi dulu, Be. Oke, dari situ awal masalahnya. Pengatasnamaan donasi untuk anak yatim atas nama Bang TIJ. Siapa pelakunya? Silahkan cek di video saya yang berjudul Akal Sehat, Telusuri Pengkhianat. Siap. Selamat malam, Bapak berpangkat. Oke ya. Dari situ ya, awal masalah dari situ. Apakah di situ orang-orang ini sudah muncul? Belum. Baru dengan si Ja'far. Masalah donasi. Sampai muncul gelar Al-Yatimi. Ya. Al-Yatimi itu. Kemudian, siapa lagi setelah Ja'far yang terlibat dalam masalah ini? Syekh Rel. Tapi sebelum ke sini, Ja'far dulu. Itu kan atas nama Bang TIJ. Padahal bukan Bang TIJ yang melakukan. Maksudnya, penipuan donasi untuk anak yatim atas nama Bang TIJ. Kenapa Bung Lubis ikut-ikutan? Kenapa saya ikut-ikutan? Karena di balik layar, si Ja'far memfitnah saya kepada Bang TIJ. Membuat narasi, menggiring, seolah-olah sayalah pelaku yang melakukan donasi untuk anak yatim atas nama Bang TIJ. Itu perkataan si Ja'far kepada Bang TIJ. Menggiring, seolah-olah saya menipu ataupun mengkhianati Bang TIJ. Makanya saya ikut-ikutan. Kan kalian kan sahabat. Bang TIJ, Ja'far, Bung Lubis. Gitu. Ya. Kalian kan sahabat. Kenapa langsung digebukin di konten live bertiga? Kenapa gak diselesaikan baik-baik di belakang layar? Di video tersebut juga saya jelaskan. 2 hari sebelum saya, Ja'far dan Bang TIJ live di video bertiga itu. 2 hari sebelum itu. Saya sudah telepon Ja'far. Durasi teleponnya kurang lebih 40 menit. Dia nggak mau ngaku. Maka kita bawalah ke live. Dan dia mau bersedia ke live. Kita undang gitu. Live yuk Bib gitu. Itu udah sering saya bahas.
Jejak digitalnya semuanya ada. Oke? Pelan-pelan ya. Kalau setengah jam nggak cukup, kita tambah. Lalu, dari mana lagi masuknya si Syahril? Kenapa si Syahril terlibat? Karena di belakang layar, si Ja'far ini kong kali kong dengan si Syahril untuk membungkam saya dan Bang TIJ. Dari mana Bung Lubis tahu? Ja'far sendiri yang ngomong ke Bang TIJ. Ja'far sendiri yang ngomong. Ketika dia menghasut Bang TIJ. Ketika Ja'far menghasut Bang TIJ, supaya Bang TIJ pecah kongsi dengan saya, mencurigai saya, menuduh saya sebagai orang yang donasi untuk yatim atas nama TIJ. Ketika Ja'far menghasut itu. Hati-hati Bang, kata Ja'far. Hati-hati Bang. Hati-hati sama Lubis Bang. Gitu. Narasinya seperti itu. Kenapa emang? Pokoknya hati-hati Bang. Lubis itu bahaya Bang. Abang kan sering dikhianati. Saya bukan apa-apa Bang. Saya kasihan aja sama Abang. Abang sering dikhianati. Hati-hati aja Bang sama Lubis. Dia tuh belah begini, begini, bukono. Pokoknya luar biasa Bang. Aduh. Saya udah lihat semua file-filenya, bukti-buktinya. Sama Syahril, sama Habib Syahril. Katanya gitu. Di sini keterlibatan si Syahril. Paham? Ja'far awalnya. Di sini pula keterlibatan si Syahril. Saya bahas si Syahril, si Ja'far dan si Syahril. Dua masuk ke pembahasan. Yang dua ini. Masalah penipuan si Ja'far sama pengkhianatan si Syahril kepada saya. Dua ini. Baru dua. Kemudian dari situ merambah ke masalah Habib palsu. Ya. Merambah ke masalah Habib palsu. Merambat gitu ke masalah Habib palsu. Sehingga orang berasumsi, berpemikiran, Lubis sama TIJ gara-gara ada masalah pribadi sama Syahril dan Ja'far, mereka mendustakan nasabnya. Oh, enggak seperti itu. Tonton videonya satu persatu. Ketika udah ada masalah itu, kita masih manggil bib, bib, bib. Masih ngakuin. Masih. Bahkan di judul, saya jelaskan kenapa di judul saya buat Ja'far, saya buat Syahril, kenapa nggak pakai Habib. Karena saya menghormati Habibnya. Habib itu di atas kepala saya. Saya nggak ingin Habibnya tercemar. Itu saya katakan itu. Ini bukan salah Habibnya, tapi salah pribadi orangnya. Ketika itu saya masih yakin. Dan kemudian kita dapat informasi, fakta, bukti segala macam. Masuklah ke pembahasan Habib palsu. Masih yang dua orang ini bermain. Yang kita bahas. Ja'far sama Syahril. Masalah penipuan, pengkhianatan, dan Habib palsu. Ja'far masalah penipuan, Syahril masalah pengkhianatan. Kemudian masalah Habib palsu, mereka berdua terlibat di situ. Oke? Masuklah ke masalah Habib palsu. Dari sinilah bermunculan oknum-oknum yang lain. Kayak si Mahdi Jenglot. Dari sini munculnya. Kayak si Umar. Dari sini munculnya. Lewat apa munculnya? Mereka semua menyerang saya. Dasar mereka menyerang saya apa? Ada video live saya yang dipotong. Yang mana di video live tersebut, saya membacakan sebuah komen. Komen itu udah saya screenshot. Ada di tab komunitas. Juga rekam layar videonya masih ada sama saya. Dan di live saya, di video saya itu masih ada. Cuma saya lupa judulnya. Tadi judul yang mana. Tapi kalau saya cari ketemu. Di live saya masih ada. Komennya di situ adalah tahun 1920-an terjadi pemalsuan nasab. Saya baca komen di situ. Kemudian ada yang memotong-motong video tersebut dengan membuat narasi Lubis memfitnah Robitoh Alawiyah. Yang pertama kali mereaksi itu siapa? Si Umar. Si Umar, ingat ya, si Umar. Si Umar. Apakah si Umar orang Robitoh? Hah? Yang pertama kali siapa? Si Umar. Menyerang saya dengan modal video potongan. Ya. Camkan kata-kata saya. Si Umar. Video si Umar mana? Saya pegang, buktinya semua ada sama saya. Thumbnail yang dia buat, videonya semua ada sama saya. Kemudian siapa lagi yang ngupload itu? Si Asep. Ya, si Asep. Si Gerobak itu yang upload. Thumbnail dia, video dia ada sama saya. Persis kayak si Umar. Dia re-upload video si Umar. Pertanyaannya, dari mana video potongan tersebut? Siapa dalang dibalik ini yang mengedit tersebut? Siapa? Syahril. Syahril. Syahril yang mengedit. Ya, waalaikumsalam Pak Karman. Saya masih ingat waktu itu ada AA Jaka, kalau nggak salah AA Jaka 212, chatan dengan si Mance di Facebook kalau nggak salah, di Messenger gitu. Untuk mendamaikan masalah ini supaya channel Sikam jangan ikut-ikutan gitu.
Di situ si Mance, waktu itu yang pegang Sikam, si Mance itu yang sekarang akun manajer Hawa, ya, mengakui bahwasanya mereka nggak tahu video fullnya ada. Mereka tahu cuma itu. Yang ngirim siapa? Si Syahrel, si Mance yang bilang. Ada kepanikan kan di sini, motong-motong video saya untuk ngadu domba saya dengan Robito, supaya saya stop bahas masalah Habib palsu. Jelas? Nah, dari video potongan tersebut muncullah orang-orang yang terprovokasi. Ada yang terprovokasi, ada yang memang mungkin gak suka sama saya, Allah alam, ya. Siapa yang muncul pertama kali? Umar. Kemudian siapa lagi? Yang reupload video Umar tersebut, si Gerobak, si Asep. Kemudian siapa lagi? Si Mahdi yang mau nabok saya pakai buku nasab, yang mau nabok pala saya pakai buku nasab. Ya, itu yang saya ibaratkan tadi. Anda sentil telinga orang. Ketika Anda ditonjok, nggak usah marah. Siapa suruh Anda sentil telinga orang? Paham kau Mahdi? Jenglot. Ya. Saya nggak pernah bahas Mahdi. Nggak pernah. Tiba-tiba, sini lo ke Jakarta, gua tabok pala lo pakai buku nasab. Gitu. Kemudian siapa lagi? Babe Aldo muncul juga. Ente tawat temal. Muncul. Sini mal ke Jakarta, nggak punya duit, gue ongkosin lu mal. Orang kaya. Aduh, kalau saya ingat itu, pusing kepala saya itu. Rontok nih rambut. Oke, dari situ bermunculan. Dari video potongan tadi. Ada nggak yang telepon saya atau berusaha menghubungi saya, ingin dialog secara pribadi minimal lewat telepon, mempertanyakan video potongan tersebut, atau yang namanya klarifikasi, atau yang namanya tabayun, ada nggak? Satu orang pun nggak ada. Yang ada apa? Sebelum Babe Aldo, contoh nih, sebelum Babe Aldo masuk ke masalah ini, saya yang menghubungi Babe Aldo terlebih dahulu, saya. Ketika Babe Aldo masuk ke masalah ini, ada nggak Babe Aldo tabayun ke saya sebelumnya? Jadi ente orang nggak usah ngomong tabayun ke saya, suruh Babe Aldo tabayun. Paham? Sebelum Babe Aldo masuk, gue yang nelpon dia duluan. Di sini riwayat panggilan masih ada. Ada. Gue nggak mau ikut-ikutan. Itu omongan Babe Aldo. Gue nggak mau ikut-ikutan. Tapi ketika Babe Aldo masuk, mau ikut-ikutan, ada nggak dia klarifikasi ke saya sebelumnya? Ada nggak dia tabayun ke saya walaupun lewat telepon? Nggak ada. Jangan harap. Gengsi dong bos. Lubis bukan Habib. Dari sinilah mereka bermunculan. Oke. Beda dengan kemunculan si Alwi. Dia nggak dari sini muncul. Dia muncul dari mana? Dari si Ja'far. Ja'far minta perlindungan kepada si Alwi. Ya. Ja'far minta perlindungan kepada si Alwi. Video pertama yang dibuat si Alwi belum sebut nama. Belum menyebutkan Lubis ataupun TJ, nggak ada. Hanya hati-hati Anda. Hati-hati Anda. Gitu. Itu videonya masih ada di channel si Ja'far. Video si Alwi muncul membela Ja'far. Bagi siapapun yang mengatakan Anda punya sepupu Ja'far Shadiq Al-Attas, Habib palsu, hati-hati Anda. Beliau adalah asli Al-Attas. Saya jaminannya. Itu si Alwi. Dari situ dia masuk. Saya, Bang TIJ, nggak ada bahas si Alwi. Dari situ dia masuk ke masalah kami. Paham guys? Paham. Supaya ente paham. Ketika ente sentil telinga orang, ente harus siap terima risiko. Mau ditendang, mau ditabok, mau digampar, ya, mau dicekek sekalian. Dari situ dia masuk. Dia datang muncul sebagai penjamin si Ja'far. Saya jaminannya. Ja'far Shadiq Al-Attas adalah asli Al-Attas. Yang mengatakan Habib palsu, hati-hati Anda. Saya jaminannya. Gitu. Videonya ada. Oke jelas? Jelas. Bismillah. Kita tahu dari awal bang, seolah-olah lupa. Ya, lanjut. Kemudian jaminan si Alwi tersebut nggak laku. Dia pikir setelah dia menjamin, kita bakal, oh iya ya si Ja'far Habib asli ternyata bukan Habib palsu. Oh enggak, kita nggak percaya, nggak urus. Muncullah si Ja'far yang membuat surat keterangan nasab, ada fotonya lagi, gitu. Tetap kita nggak percaya. Muncul lagi lah si Alwi untuk kedua kalinya, si Alwi. Ingat, saya maupun Bang TIJ nggak pernah bikin konten tentang si Alwi sebelumnya. Dia datang ke masalah saya, ke masalah Bang TIJ, ke masalah kami. Muncul kedua kali, udah pakai sebut nama. Yang disebut siapa? Lubis, Bung Lubis. Yang dengan gencar di dunia mayanya memfitnah anak punya sepupu, Ja'far Shadiq Al-Attas sebagai Habib palsu. Hati-hati Anda. Pertama, si Alwi mengecam keras. Ingat itu? Ingat.
Kemudian apalagi? Memberikan ultimatum 2 kali 24 jam kepada Bung Lubis supaya minta maaf dan melakukan klarifikasi. Kalau tidak, maka saya, kata si Alwi ya, maka saya akan membuatkan LP untuk Anda. Akan mengejar Anda, akan memberikan pelajaran kepada Anda. Sekarang kita tafsirkan sedikit perkataan si Alwi. Akan membuatkan LP untuk Anda. Bagus, karena ini negara hukum. Bagus, LP. Itu bagus. Kalau membuatkan LP secara resmi, ingat, secara resmi sesuai SOP, saya terima. Saya tanggung jawab. Dengarkan Kak Alwi, ya. Membuatkan LP untuk Anda katanya. Anda di situ Bung Lubis, ya. LP. Oke, bagus, karena ini negara hukum. Ini negara hukum. Kemudian bukan cuma sampai di situ, guys. Saya akan kejar Anda. Ini apa maksudnya? Ancaman bukan? Nakut-nakutin orang di media sosial bukan? Saya akan kejar Anda. Bukan cuma sampai di situ. Saya akan berikan pelajaran untuk Anda. Pelajaran. Pelajaran. Ingat kata-katanya. Pelajaran. Saya akan kejar Anda. Saya akan berikan pelajaran untuk Anda. Faham maksudnya? Apa itu jalur hukum? Apakah si Alwi ketika dia berkata, saya akan kejar Anda, saya akan berikan pelajaran untuk Anda. Apakah itu sesuai dengan jalur hukum? Apakah dia masuk ke masalah ini dengan cara yang sopan? Masuk dengan cara yang sangat-sangat kurang ajar. Itu. Masuk dengan cara yang sangat kurang ajar. Oh, kalian mau hapus jejak digital itu? Saya ada filenya. Semua ada sama saya. Ya. Dia masuk ke masalah orang dengan cara yang sangat kurang ajar. Jadi jangan tanya kenapa saya tonjok dia. Jangan tanya. Dia bukan cuma nyentil saya. Dia nabok saya dari belakang. Dia nenang saya dari belakang. Gitu. Perumpamannya seperti itu. Nah, ketika saya kasih serangan ke dia, maupun ke yang lain, baper nggak? Ngamuk nggak? Makanya jangan suka nyampur masalah orang kalau belum tahu masalahnya. Kalau pengen nyampur, dengarkanlah penjelasan dari kedua belah pihak. Misal si Umar, si Syekh ngadu ke si Umar, jelaskan pendengaran dia, dengarkan penjelasan dia. Dengarkan pula penjelasan dari pihak kami, kalau ente pengen masuk. Itu kata Babe Aldo kepada saya waktu telepon. Gua nggak mau ikut-ikutan, kata Babe Aldo. Gua nggak mau ikut-ikutan. Si Syekh juga udah datang kepada ana, bla bla segala macam. Terus gimana, Be? Ya itu kan kata lu, Syekh, nanti kata sana lain lagi. Ana nggak mau dengerin penjelasan dari satu pihak, kata Babe Aldo. Bagus, Beh. Sifatnya saya telepon Babe Aldo waktu itu bukan untuk minta perlindungan ataupun pembelaan, bukan. Tapi menanyakan. Menanyakan. Saya tabayun ke Babe Aldo. Dari kedua belah pihak. Bagus, saya bilang gitu. Saya siap, Beh. Begitulah orang-orang ini. Ada saya sebut si Mahdi sebelumnya. Ada saya sebut si Umar sebelumnya. Ada saya sebut si Alwi sebelumnya. Gak ada. Gak ada. Satu pun tidak ada. Tiba-tiba mereka masuk dengan cara yang sangat-sangat kurang ajar. Video si Umar masih ada. Ya. Video si Mahdi masih ada sama saya. Sebelum saya take down, saya ambil dulu dong. Video si Alwi apalagi masih ada sama saya. Yang mau mengejar saya, memberikan pelajaran untuk saya. Kira-kira itu jalur hukum gak itu? Saya akan kejar Anda. Saya akan berikan pelajaran untuk Anda. Camkan kata-kata saya. Itu kata-kata si Alwi itu. Itu proses hukum gak itu namanya? Kalau saya akan buatkan LP untuk Anda. Saya akan buatkan LP untuk Anda. Itu bagus. Bagus. Buatkan LP yang resmi. Sesuai dengan SOP. Ingat, sesuai dengan SOP. Saya terima kalau itu. Tapi saya akan kejar Anda. Saya akan berikan pelajaran untuk Anda. Mending kalau pengen cara seperti itu, jangan main belakang kau Alwi kepada saya. Kau bikin tantangan surat resmi, ya, kontrak nyawa kita, tarung di atas ring. Kalau mati nggak ada tuntutan, kayak gitu baru jantan ente. Kalau nggak mau jalur hukum, ya. Kalau nggak mau jalur hukum, jangan main ancam seperti itu. Saya akan kejar Anda. Saya akan berikan pelajaran untuk Anda. Pantas saya omongin si Alwi Pukima. Pantas nggak? Nggak pantas juga udah saya omongin. Apa namanya kalau bukan Pukima? Bodat. Itu. Ya.
Jadi dia masuk mau nyerang orang, sebelumnya orang yang dia serang ini nggak ada masalah sama dia. Ketika dia serang orang, orang ngebalas. Ketika orang ngebalas, dia mewek, dia baper. Si Umar baper, fotonya diedit. Si Syahril baper, fotonya diedit. Si abangnya si Syahril baper, fotonya diedit. Si Mahdi baper, fotonya diedit. Si Alwi baper, fotonya diedit. Siapa yang ngundang kalian ke masalah ini? Hah? Woi, Bukima. Siapa yang ngundang kalian? Kalian pikir kita lupa sama rentetan masalah ini? Video kemunculan si Mahdi, video kemunculan si Umar, video kemunculan si Alwi, ada semua sama saya. Ada semua sama saya. Ya. Yang ngupload video potongan saya, versi aslinya masih ada sama saya. Ya. Masih ada sama saya. File kalian yang kalian buat untuk nyerang saya berdasarkan video potongan tersebut, ada sama saya. Ada sama saya. Ada semua sama saya. Paham kau Ferguso? Ferguso itu siapa, Bung? Ferguso ya nama anjing kan? Dia bukan ke netizen. Dia yang baper itu. Gitu guys. Jadi nggak harus mereka edit foto saya duluan baru saya edit balik. Oh itu hak saya dong. Dia nyentil telinga saya. Apakah saya balasnya harus sentil duluan? Apakah saya balasnya harus dengan sentilan? Suka-suka saya. Mau balas dengan gamparan, mau balas dengan tinju, mau balas dengan kaki, mau saya seruduk, suka-suka saya. Kenapa suka-suka saya? Karena saya kaget, saya emosi, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, nggak ada apa-apa, saya disentil duluan sama dia. Jadi kalau nggak siap terima risiko, jangan kau sentil orang duluan. Paham? Nggak harus, nggak harus. Nggak harus si Ja'far ngedit foto saya duluan, nggak harus. Nggak harus si Syahril ngedit foto saya duluan, walaupun kalau si Syahril iya. Si Syahril sama abangnya, kemudian si siapa lagi? Si Umar, kalau itu duluan ngedit foto saya. Duluan. Makanya saya paling gentol ngedit foto mereka. Karena mereka duluan ngedit foto saya. Yang lain kan nggak ngedit foto Bung Lubis duluan. Betul. Nggak ngedit foto saya duluan. Bahkan nggak ada ngedit foto saya. Tapi apa? Mereka masuk ke masalah saya dengan cara yang sangat kurang ajar. Datang dari belakang, saya nggak kenal siapa dia, nggak ada urusan sama dia. Dia datang dari belakang saya, nyentil saya. Ketika saya balik arah, ya, saya gas ini ke mukanya, dia harus siap. Gitu guys. Kalau punya otak ya, jangan otong doang. Paham ya, Bapak Aldo paham ya? Paham dong. Kan Profesor. Gitu. Kalau ngotak gitu ya. Lihat permasalahan ini dari awal. Jangan ente langsung komen bla bla segala macam, kualat kau kurang ajar, kau ngedit foto bla bla segala macam. Kau kurang ajarin dulu si Umar yang masuk ke masalah orang dengan cara tidak sopan. Kau kurang ajarin dulu si Alwi yang masuk ke masalah orang dengan cara tidak sopan, bahkan ngancam di media publik itu. Kau kurang ajarin dulu si Mahdi, si jenglot bajingan itu. Kurang ajarin dulu dia. Kurang ajar kau Mahdi. Nggak ada yang sebut kau, tiba-tiba kau masuk ke masalah orang. Kau gituin dulu. Baru kau komen di sini. Bodat. Paham ya? Alhamdulillah. Udah hampir 30 menit, 29 menit, 30 menit. Udah saya jelaskan rentetan peristiwa dari awal. Ya. Udah saya jelaskan rentetan peristiwa dari awal. Dan semua, ya. Dan semua yang saya jelaskan itu hampir semua. Karena sebagian pembicaraan langsung, bukan di konten gitu. Sekitar 80% yang saya jelaskan itu semua ada di channel saya buktinya. Sebagian ada di file video di perangkat saya buktinya. Oke, jelas? Terima kasih. Salam akal sehat dan akal cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.